warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para ibu-ibu majelis taklim dan adik-adik sekalian yang insyaallah rahmatullah Subhanahu wa taala, terkhusus Ustadz kita Ustadz Faisal Abdul Rahman MPDI hafizahullah yang telah berada di depan kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Jumat di tanggal 2 Rajab tahun 1443 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir di pertemuan pengajian bulanan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Baik jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membuka pengajian kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Alinda Rafli Aminullah. Kepadanya dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala hadza rahmatun mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'din wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. إذن للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا اتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا
اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Adinda Rafli Aminullah. Semoga apa yang tadi kita dengarkan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Faisal Abdul Rahman MPDI. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama para ibu-ibu pengajian majelis ta'lim yang hadir pada kesempatan sore ini, begitu pula para anak-anakku, para santriwan, santriwati yang juga hadir membersamai kita pada kesempatan sore ini. Kita ingatkan bahwa kita masih berada di hari Jumat, dan hari Jumat ini di antara berkah yang Allah masukkan di dalamnya, yang kita bisa mendapatkan keberkahan itu adalah dengan kita banyak mengirimkan salawat dan salam kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengingatkan kepada semuanya
atau majelis kita berlangsung ini, ketika nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut, maka jangan tahan diri kita, kecuali kita juga mengikutkan salawat dan salam kita kepadanya. Semoga dengan itu pintu rahmah dan pintu berkah Allah bukakan untuk kita semua. Dan juga tidak jauh lebih pentingnya adalah ketika kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang singkat ini, satu kebahagiaan dan rasa senang kita rasakan bisa bersilaturahim bersama di masjid kita ini. Saya yakin kegiatan kita ini dirutinkan dan dijalankan seperti kesepakatan kita bersama, dan merupakan kehormatan tersendiri ketika kami pribadi bisa duduk bersama dengan para ibu-ibu sekalian. Semoga bisa mendatangkan manfaat dalam majelis kita pada kesempatan sore ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita semua. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada sore ini ingin berbincang, membahas terkait dengan pengasuhan kita, khususnya untuk anak-anak kita yang kita masukkan di tempat ini untuk menghafal Al-Quran. Kita tahu bersama bahwa kita hidup di dunia ini pasti nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita sebagai orang tua itu sudah sangat begitu paham bahwa konsep kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini itu tidak gratis. Apa maksudnya? Bahwa kelak nanti segala urusan kita itu kita perhadapkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan yang dia jalankan. Tidak sampai di sini hadisnya. Sampai-sampai seorang suami akan dimintai, akan ditanya oleh Allah terkait dengan urusan di dalam rumahnya. Coba perhatikan, amanah berkeluarga ini besar. Amanah kita menjalankan roda perputaran keluarga kita itu besar sekali. Tanggung jawabnya ada di atas pundak kita sebagai orang tua. Dan yang paling besar pertanggungjawabannya adalah posisi seorang suami. Karena dialah yang menahkodai, ibarat selalu kita katakan bahtera rumah tangga. Biasa dengarkan istilah itu, Bu? Pernah dengarkan istilah bahtera rumah tangga? Apa itu kira-kira bahtera? Kalau rumah tangga kan kita semua sudah tahu. Kalau dikatakan bahtera, apa itu, Bu? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Anak-anak, apa itu bahtera? Siapa tadi nama tak mengaji? Rafli, santri gila? Santri? Masya Allah. Sebentar Rafli, ikut saya ke motor nah. Ada tersimpan di bagasi motorku situ. Nah, selesai sebentar insya Allah. Rafli, apa itu bahtera? Kapal, Bu. Bahtera itu kapal, Bu. Kalau dikatakan bahtera rumah tangga berarti kapal ini
ketika kita sudah akad nikah dulu, maka sang suami ada di posisi depan memegang kendalinya. Penumpangnya adalah istrinya. Kalau sudah melahirkan ada anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya inilah penumpang dari kapal itu. Kalau sang suami mengatakan terus, maka dia terus. Sang suami mengatakan belok kanan, maka belok kanan perahunya. Kalau dia mengatakan belok kiri perahunya. Suami itu besar posisinya di dalam agama kita. Bahkan pertanggungjawaban suami secara khusus disebutkan Nabi dalam hadis tadi. Jadi tidak main-main. Tidak boleh main layang-layangan sampai putus. Jangan dikasih putus layangannya, Bu ya. Ada sinetron yang lagi viral, layangan putus. Jangan dikasih tapu itu layang-layang, dikasih kepak ya. Layang-layang kepak. Besar pertanggungjawabannya. Subhanallah. Maka posisi teratas adalah suami, level berikutnya adalah istri, seorang ibu. Ketika suami keluar rumah, maka posisi kepemimpinan itu dihandle oleh istrinya. Maka sang istrilah yang kemudian mengatur rumah. Dialah yang kemudian bermuamalah dengan anak-anaknya, mengasuh anak-anaknya. Makanya dikatakan itu rumah itu al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah pertama. Terjadi pergeseran dari filosofi ini. Yang terjadi pada hari ini adalah rumah tempat istirahat saja. Fungsi rumah yang awalnya untuk mendidik, untuk mengasuh pada level pondasi, level dasar, itu tidak lagi diperankan oleh kita para orang tua. Munculnya lembaga-lembaga sekolah, pesantren-pesantren yang siap menerima anak-anak kita, lalu kemudian kita masukkan anak kita ke situ, selesai urusan. Oh, tidak begitu, Ibu. Tak begitu urusannya. Anak kita di level dasar itu harusnya kita masukkan nilai-nilai agama yang kuat. Kalau kita mau bangun rumah kita itu menjadi al-baitu madrasatul ula, rumah adalah sekolah pertama untuk anak-anak kita, berarti seorang ibu juga harus mengambil peranan sebagai apa? Sebagai apa, Ibu? Sebagai guru. Seorang guru jangan kemudian berani mengajar kalau dia tidak punya ilmu. Maka disinilah pentingnya kita sebagai orang tua itu juga harus berilmu. Bagaimana ceritanya kita punya anak yang soleh tapi ibunya tidak solehah? Bagaimana ceritanya kita mau jadikan anak kita menjadi anak yang soleh, orang tuanya, bapaknya dalam hal ini bukan seorang yang soleh? Padahal kalau anak atau kalau orang tua itu sudah soleh, minimal dia menjaga kesolehannya, minimal dia berusaha untuk mensolehkan dirinya, maka anak itu akan dijaga baik-baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sudah membaca surah Al-Kahfi hari ini? Tahukah kita bahwa Al-Kahfi itu, surah Al-Kahfi itu dianjurkan dibaca di malam Jumat atau hari Jumat? Ada yang sudah membaca di sini? Biar sepotong surah, biar sepotongnya saja, 10 ayatmu. Ada yang sudah? 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir? Yang kata Nabi SAW, 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir yang kita baca dari surah Al-Kahfi, maka akan melindungi kita dari mana? Dajjal. Coba, ada Dajjal di sini? Oh, alhamdulillah tidak ada. Sebab Dajjal itu fitnah akhir zaman. Kalau sudah muncul Dajjal berarti tidak lama lagi usia kehidupan dunia ini.
karena lihat tanda besar hari kiamat. Ya. Subhanallah. Di dalam akhir surah Al-Kahfi itu, di bagian-bagian akhir. Jadi di bagian akhir surah Al-Kahfi ini ada dua kisah di situ, kisah Nabi Musa dan kisah Khidir. Ya. Di situ disebutkan wa ammal jidaru fakana li gulamain yatimain fil Madinah. Adapun ya wa kana abuhuma salihah. Wa kana abuhuma salihah. Ada anak yang dijaga oleh Allah. Ada anak yang dijaga oleh Allah hartanya. Tersimpan di dalam satu tempat, di dalam tembok, dijaga oleh Allah harta tersebut. Dan orang tuanya sudah meninggal. Tetapi karena orang tuanya adalah orang tua yang saleh salihah, Allah jaga simpanan orang tuanya ini, harta warisan orang tuanya untuk anaknya tadi. Allah jaga harta ini tersimpan dengan begitu amannya, tidak ada yang mengambilnya, sampai kemudian Allah tunjukkan harta itu kepada Nabi Musa dan Khidir. Lalu kemudian diserahkan kepada anak tersebut, padahal sudah tidak ada keluarganya. Orang tuanya sudah lama meninggal. Makanya Allah katakan wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang salihah. Itu penting sekali, Ibu. Mohon kita harus masukkan dalam diri kita ini bahwa kesolehan orang tua itu adalah pondasi awal kita membuat jalannya perahu rumah tangga kita ini bisa berjalan dengan baik. Perjalanan rumah tangga kita itu pasti akan dihadang dengan begitu banyak hantaman. Akan mengalami yang namanya proses ujian dan cobaan di dalamnya. Bohong kalau ada orang berkeluarga tapi tidak ada kendala rumah tangganya. Bahkan kita butuhkan itu sebagai bentuk untuk pendewasaan kita di dalam rumah tangga kita, kematangan kita di dalam rumah tangga kita. Coba perhatikan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika manusia sudah meninggal, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Ada anak-anak yang bisa sebutkan 3 amalan ini? 1. Kasih besar suaranya. 1 orang angkat tangannya dan menjawab. Jangan main borongi. Yang pakai peci putih. Masya Allah. 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Doa anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ibu, ini hadis luar biasa sekali, menjadi kabar gembira bagi kita manusia ini, bahwa ketika kita sudah meninggal, usia kita sudah selesai di dunia ini, kita keluar masjid, tahu-tahunya ajal sudah tiba. Besok, lusa atau kapan ajal sudah tiba, maka tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Tidak ada lagi waktu untuk beramal soleh. Sebab amal soleh itu ketika kita masih hidup di dunia ini. Meninggal dunia selesai. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah katakan hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu kemudian dia mengatakan a'malu salihan fima tarakt, agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu pernah saya tinggalkan. Itu kata orang yang mau sekali dikembalikan di dunia untuk beramal soleh. Tapi apa boleh buat,
penyesalan itu selalu datang belakangan. Dia nanti mau sholat ketika ajal sudah tiba. Dia nanti mau bersedekah ketika ajal sudah tiba. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika ajalnya sudah tiba, dia sudah wafat, namun amalan-amalan itu tetap mengalir di dalam kuburnya. Amal soleh masih tetap tercatatkan untuk dia. Perhatikan Bu, pertama tadi sedekah jariyah. Di jalan Allah, orang-orang memanfaatkan sedekah kita itu untuk beribadah dan taat kepada Allah. Maka saat itulah harta kita itu bernilai sebagai sedekah jariyah. Masjid kita ini, kita lihat hijabnya mau diganti, pembatasnya mau diganti. Maka kita keluarkan harta untuk juga membantu. Saya yang akan menghandle ini pengadaan hijab. Maka selama hijab itu dipakai di masjid kita ini, selama itu juga pahala akan mengalir kepada kita walaupun kita telah wafat. Kita dapat rezeki, kita beli Al-Quran 5 eksemplar. Kita simpan di masjid, di tempat di mana orang bisa membacanya. Selama orang membacanya, selama itu juga pahala huruf-huruf Al-Quran akan mengalir kepada kita walaupun sudah wafat. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan. Kita punya dulu ilmu, kita menuntut ilmu agama yang benar, lalu kita ajarkan kepada orang. Coba, anak kita ini orang atau bukan? Kita tidak bisa jadi guru di sekolah. Ada objek tak di rumah ini, tidak usah jauh-jauh. Ini anak yang kita ajari. Makanya para ulama kita mengatakan begini, mohon para orang tua minimal orang tua itu harus bisa mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anaknya. Jangan Al-Fatihah itu diajarkan oleh gurunya di masjid atau di sekolah. Anak kita pintar membaca Al-Fatihah dari gurunya, jangan. Siapa yang harus ajarkan Al-Fatihah untuk anak kita sejak kecil? Orang tuanya. Kenapa Ibu? Karena Al-Fatihah dia baca sejak kecilnya, terus dia baca sampai usia tuanya. Bayangkan Bu, kalau anak kita sejak kecil pintar membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan cara yang benar ya, bukan bacaan Al-Fatihah tapi tidak jelas hurufnya. Makanya ibu-ibu juga selain kita kumpul-kumpul arisan belajar tongki mengaji bela. Jangan sanjo mami arisan dipikir nampak makhorijul huruf. Apa itu? Dari mana itu hurufnya go? Dari mana itu hurufnya Tua mas saya Ustaz tidak. Tidak ada istilah tua. Yang namanya belajar. Kalaupun Allah takdirkan kita wafat, kita masih proses belajar mengaji, paling tidak ada jawaban nanti di hadapan Allah daripada yang tidak belajar sama sekali. Ajarkan anak kita Al-Fatihah yang sahih, yang benar, yang fasih bacaannya. Anak kita akan bawa terus dalam solatnya. Dia akan baca terus sampai usia dewasanya, sampai tuanya. Dan setiap dia baca itu, setiap itu juga mengalir pahalanya untuk kita orang tuanya yang mengajar. Jangan kepada guru TK-nya, jangan kepada guru mengajinya di masjid. Kasih dia dengan pahala yang lain. Coba Ibu, anak kita dari kecil kita ajar sholat, kita ajar wudu. Inilah yang saya maksud tadi. Al-baitu madrasatul ula. Rumah itu adalah sekolah pertama. Di situ harus muncul peranannya. Sedekah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu orang tua bisa dapatkan. Jadi jangan fokus kepada yang ketiga itu. Nanti yang diharap kalau sudah meninggal doa mami itu diharapkan dari anaknya, jangan.
Yang kedua kita bisa dapatkan, yang pertama juga kita bisa dapatkan sebagai orang tua. Kan begitu Ibu. Hebatnya itu Ibu, kalau tiga-tiganya yang disebutkan Nabi ini kita ada di situ. Kita tompa yang mendapatkan doa dari anak-anak tak yang soleh yang masih hidup. Kita juga yang mendapatkan doa dari ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan minimal untuk anak-anak kita. Kita juga yang pernah keluarkan harta di jalan Allah sehingga harta itu dinilai sebagai amal di dalam liang lahat kita. Pasti kalau orang tua ambil peranan seperti ini, maka anak-anaknya juga tidak akan jauh dari modelnya orang tuanya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pasti seperti itu. Apalagi yang ketiga, waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Saya ingin mengajak kepada ibu-ibu semua fokus kepada yang ketiga ini. Pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ibu bersalawat di penghujung hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai waktu khusus. Doa-doa dan harapan-harapan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Jumat antara asar dengan maghrib banyak berdoa di situ. Asar dengan maghrib, lebih khusus lagi mendekati maghrib, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salihun. Jadi tidak serta-merta anak yang mendoakan orang tua itu memberikan manfaat kepada orang tuanya, tidak Ibu. Yang hanya bisa mendatangkan manfaat kepada orang tuanya itu adalah doa dari anak yang. Tapi kalau anak tidak sholat subuh dia tinggal, maghrib dia tinggal, keluar dari rumah dia kasih lihat auratnya di hadapan orang lain, mendoakan orang tuanya, sampai tidak doa ini, jangan harap. Karena Nabi hanya mengkhususkan doa yang sampai dari anak kepada orang tuanya itu adalah doa dari anak yang soleh. Soleh tidak kalau kelihatan pahanya anak tak dilihat sama orang lain di sana. Soleh tidak kalau dikasih lihat auratnya anak perempuan tak. Soleh tidak kalau itu anak merokok. Soleh tidak kalau itu anak meninggalkan orang tua, meninggalkan sholatnya. Soleh tidak kalau itu anak selalu membantah orang tuanya. Pokoknya tidak mak, belikan HP. Kalau tidak pergi ke mengaji. Mati meja. Nah, ini baru anak salah. Kan datuk lunna. Kan rasu-rasu. Dibilang pergi mengaji, pergi mabar. Ditahu itu mabar, Bu. Main game bareng. Kalau kita ibu-ibu bilang mabar itu makan bareng. Kalau anak-anak begini bilang mabar itu, kalau nak kasih belok begini HP-nya itu, tungguin. 2 jam tidak goyang. Kalau nak kasih bengkok begini, FF itu, ML itu, Mobile Legend itu. Dan orang tuanya juga tenang-tenang. Yang penting tenang anakku, selesai urusan. Akhirnya itu anak kecanduan. Anak-anak model begini disuruh sholat, keasikan main game. Akhirnya tinggal sholatnya. Mau doakan orang tuanya, tidak nak pikir meki. Sedangkan hidup tak saja tidak pernah nak doakan, apalagi mati tak. Itu anak kalau anak yang salah. Maka jangan berpikir praktis, Bu. Mentang-mentang suka kita makan mie instan, mentang-mentang kita suka makan makanan-makanan yang cepat saji, kita mau juga langsung menjadikan anak itu instan, jadi anak saleh. Nggak bisa. Dia bukan Indomie bungkus. Langsung dipesan di Mas, mie goreng 1 pakai telur setengah masak. Nggak begitu prosesnya, Bu. Buat anak itu bisa sampai mendoakan orang tuanya, itu panjang prosesnya.
Dimulai dari awal dulu kita didik dia mendirikan sholat, ajari wudhu, ajari doa-doa, ajari berbakti kepada kita selagi kita masih hidup. Kalau kita masih hidup dia sudah tidak mau mendengar, ciri-ciri itu anak yang tidak akan mendoakan orang tuanya ketika dia sudah wafat. Hidupnya kita masih ada saja di situ. Seperti begitu modelnya. Panggaukannya luar biasa. Bagaimana lagi kalau kita sudah wafat? Tidak ada Ki. Jangan pernah diharap. Saya ibu, nah ini saya kasih tahu Ki. Saya selalu mau berusaha menjadi anak yang berbakti kepada orang tua saya. Ibu saya sudah meninggal belasan tahun yang lalu. Saya komitmen ketika ibu saya meninggal, saya tidak mau salam dari salat saya kecuali saya membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kedua orang tua. Karena Nabi sebutkan itu salah satu waktu di dalam setelah kita membaca doa tasyahud, kita bersalawat, kita baca doa, sebelum salam sempatkan membaca doa. Doa apa saja yang kita mau baca. Kalau saya pribadi suka membaca doa kedua orang tua, karena saya mau membalas jasa-jasa orang tua saya, ibu saya yang setengah mati mengandung saya dulu. Subhanallah, luar biasa. Tidak pernah saya berdoa di luar waktu sholat kecuali pasti ada doa kedua orang tua saya di situ. Siapa di sini anak santri yang suka doakan orang tuanya? Siapa nama mata nak? Yang paling cantik sekali matanya aku lihat. Siapa nama mata? Azka. Ada mama tak di sini? Tidak ada. Oh neneknya. Azka, kita hafal doa kedua orang tua? Tidak. Ku ajari Ki. Ikuti setelah Ustaz. Nah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa diulang. Rabbighfirli wali walidayya Rabbayani shaghira. Mantap Aska. Jadi doa itu ibu masuk juga neneknya. Iya. Orang tua. Karena tidak bisa lahir ibu tak juga kalau tidak ada orang tuanya juga. Subhanallah. Begitu yang saya maksud ibu. Ajari anak-anak tak sesederhana begitu saja. Belajar sedikit doa-doa. Beli buku-buku yang ada doa-doanya, ada artinya. Bagus ini. Ajarkan anak tak. Bacaan-bacaan sholat, ajarkan anak tak. Menjadi anak yang soleh. Terlebih lagi Bu, ketika anak cucu kita itu kita bekali dia dengan Al-Quranul Karim, maka itu sudah menjadi jaminan yang besar. Kalau benar cara belajarnya, pasti tidak usah khawatir dengan anak seperti itu. Anak penghafal Quran itu yang lisannya selalu basah karena ayat-ayat Allah, lidahnya selalu basah karena mengaji. Besar harapan kita itu menjadi sebab Allah tinggikan derajat orang tuanya, bahkan muliakan pada hari kiamat, di hari yang kita begitu bergantung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Ibu, di hari kiamat itu ketika Allah sudah bangkitkan kita dari kubur-kubur kita. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah
Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat hufatan, uratan, ghurlah, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian sehelai pun di tubuhnya, alias telanjang. Ya? Itu manusia pada hari kiamat. Tidak memakai alas kaki, telanjang, dan yang ketiga, tidak dalam keadaan dikhitan atau disunat. Siapa yang belum disunat di sini? Aska pasti belum pokok disunat toh? Iya. Sunat memang bagi coba. Tanya Kimi nenek. Kalau libur nanti sekolah, belum di kapan sekolah tahu ah? Ya. TK mi, alhamdulillah. Saya ulang, manusia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dalam keadaan dikhitan. Persis seperti apa ibu? Bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itulah yang dimaksud kalimat Allah, kama bada'na awwalu khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan manusia, seperti itu juga kami akan kembalikan nanti di hari kiamat. Saya tanya Kina, ada yang lahir di sini langsung pakai seragam TKTPA? Ada yang baru lahir langsung pakai sendal? Ada yang baru lahir langsung dalam keadaan sudah disunat? Manusia planet itu kalau ada yang begitu, bukan di planet bumi dia. Kita dulu dilahirkan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, tidak dalam keadaan dikhitan. Ternyata begitu juga model tak nanti keluar dari kubur-kubur kita. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah kalimat berikutnya. Ketika Aisyah, istri Nabi ini, merasa gelek-gelek dengar hadis itu. Wah, orang telanjang. Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuruna ba'duhum ila ba'dihim. Laki-laki dan perempuan akan saling memandang aurat pada hari itu. Wih, bagaimana ceritanya? Kita berkumpul di satu tempat, semua manusia ada di situ, lalu kemudian tidak dalam keadaan berpakaian, akan saling memandang nanti, akan saling melihat aurat. Aisyah bertanya seperti itu karena kecemburuannya, tidak mau dilihat auratnya oleh orang yang tidak berhak melihat auratnya. Yang semasa hidupnya di dunia dia selalu menjaga kesuciannya, menutup auratnya, tidak dipandang oleh orang-orang yang tidak halal bagi dia. Itu Aisyah. Sehingga dia tanda petik sama orang lain. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'dihim. Perkara hari itu, urusan di hari kiamat itu jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih besar dan lebih dahsyat daripada sekedar melihat aurat satu sama lain. Maksudnya apa ibu? Saking dahsyatnya hari kiamat itu, orang tidak lagi pusing, itu orang telanjang di depan kita. Pernah dilihat orang kebakaran? Itu orang kebakaran, yang penting selamat dulu. Yang penting selamat dulu. Mau dia keluar dari rumahnya, dari lokasi kebakaran itu dalam keadaan menutup aurat atau tidak menutup aurat, urusan terakhir itu. Dan orang-orang yang keluar, yang lihat orang menyelamatkan diri dari kobaran api itu dalam keadaan memakai celana dalam misalnya, tidak sempat lagi pakai bawa handuk, bawa sarung, orang juga tidak lihat, wih auratnya, ya enggak. Kenapa? Karena perhatian kita terfokus ke api. Itu baru api di dunia. Bagaimana lagi kalau proses hari kiamat nanti? Makanya biar jutaan orang telanjang di depan kita, tidak dipusingi itu. Dan tidak akan tersita fokus kita ke mereka. Kenapa? Persoalan pada hari kiamat itulah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari yang ketika seseorang lari
meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia meninggalkan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dan dia meninggalkan saudaranya dan anak keturunannya. Perhatikan Bu, di dunia kita jaga sekali kita punya pasangan. Di dunia kita jaga sekali kita punya suami. Suami juga begitu menjaga istrinya. Suami istri begitu menjaga anak-anaknya. Kakek dan nenek begitu menjaga cucu-cucunya, anak-anaknya. Tapi ketika proses hari kiamat terjadi, orang akan bercerai-berai di situ. Bapak meninggalkan anaknya, ibu meninggalkan anaknya, suami istri terpisah, anak terpisah dari saudara-saudaranya, dan seterusnya. Itulah cirinya hari kiamat. Coba perhatikan. Harta yang kita punya Ibu tidak bermanfaat lagi. Wala banun, begitu pula anak keturunan kita, Anak dan cucu-cucu kita tidak bermanfaat lagi pada hari kiamat itu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah, menghadap kepada Allah hari kiamat dengan membawa hati yang selamat. Hati yang selamat seperti apa? Yang dihiasi dengan amal soleh dan ketaatan kepada Allah, dihiasi dengan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan jauh dari perkara-perkara kesyirikan. Itulah pemilik hati yang selamat. Coba bayangkan, di tengah-tengah kepanikan manusia hari itu, ternyata Allah takdirkan bagi para orang tua yang anaknya penghafal Quran akan diberikan di atas kepalanya mahkota sebagai bentuk kebanggaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tua yang anaknya menghafal Quran, Ibu. Anaknya menghafal Quran. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahkota itu mengeluarkan cahaya dan cahayanya lebih terang daripada matahari. Bayangkan, akan menjadi pusat perhatian pada hari itu. Ketika orang-orang berbuat dosa dan maksiat di dunia, membuat dirinya menjadi gelap pada hari kiamat. Nabi katakan, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman di dunia itu menjadi sebab kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Ada orang yang dibangkitkan hari kiamat gelap, tidak bisa melihat. Namun ada juga orang yang kemudian diterangi oleh Allah dengan cahaya. Salah satunya adalah model yang Nabi sebutkan tadi. Diberikan mahkota yang cahayanya itu begitu terang. Mahkota bagaikan raja yang dipakai seorang raja di dunia, yang menjadi tanda dia bukan orang biasa. Kan begitu ya? Yang namanya raja itu, kalau kita nonton cerita-cerita kerajaan itu kan begitu. Karena kebetulan negeri kita ini bukan negeri kerajaan yang ada rajanya. Kita dipimpin bukan raja tapi presiden. Tapi presiden pun ada istananya. Ya. Raja itu ada istananya, ada singgasananya. Dan biasanya raja itu dihiasi dengan jubah kerajaannya dan juga dilengkapi dengan mahkota kerajaan. Perhatikan, yang menjadikan dia itu mulia daripada orang selainnya. Maka bayangkan pada hari kiamat itu semua manusia berdiri, namun kitalah yang memakai mahkota itu. Subhanallah. Pernah lihat pemilihan Miss Miss Universe Ajami, terlalu Miss Universe, Miss Indonesia. Kalau di Jakarta kan Bang None ya. Kalau di Makassar ada kan yang begitu? Iya, Dara Daeng. Kalau di Makassar pemilihan Dara dan Daeng. Coba ketika mahkota kecil itu, kasihan, kecil sekali aja begini, kayak bando-bando aja, disematkan di kepalanya itu, ya, itu Miss Indonesia itu. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Dia haru. Bahkan dia menangis terharu
Dari sekian perjalanan panjang dari provinsinya, dia terpilih menjadi putri Indonesia. Menangis dia. Wih. Dia dapatkan hadiah utamanya apalah segala macam. Bayangkan kalau di hari kiamat itu yang pakaikan kita mahkota adalah Allah Subhanahu wa taala, dan mahkotanya berbeda seperti mahkota di dunia. Itu hanya khusus bagi orang tua yang anaknya menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran, ahli Al-Quran. Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, Inna lillahi ahlina fil ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di dunia. Wah, bagaimana ceritanya ini, Bu? Allah punya keluarga. Padahal kita sudah hafal ayatnya, Allah samad, lam yalid walam yulad. Surah apa itu? Al-Ikhlas. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kenapa Nabi justru mengatakan Allah punya keluarga di dunia? Maka Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah di dunia. Begitu. Ahlul Quran itu, anak-anakku sekalian perhatikan, orang yang belajar Quran. Ahlul Quran itu tidak mesti penghafal 30 juz. Ahlul Quran itu tidak mesti dia harus khatam hafalan Qurannya 30 juz. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ahlul Quran itu walaupun hanya juz 30 hafalannya, tapi dia saleh. Dia jalankan itu nilai-nilai Al-Quran di dalam hidupnya. Lisannya adalah lisan Al-Quran. Kalimat yang dia keluarkan adalah kalimat Al-Quran. Pandangannya adalah pandangan Quran yang selalu mau sesuai dengan Al-Quran. Jadi dia tidak mau memandang kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak mau mendengarkan kecuali yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak mau makan kalau hasil curian. Dia tidak mau memakan kalau hasil yang haram. Itulah ahlul Quran yang menghadirkan nilai-nilai Al-Quran di dalam hidupnya. Dia pandai membaca Quran. Dia juga belajar menghafal Quran. Dan dia aplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam hidupnya. Itulah ahlul Quran yang kata Nabi tadi, mereka-mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang khususnya Allah. Ibu, tidak mungkin ketika anak kita menjadi anak yang ahlul Quran, kemudian anak itu dapat masalah, kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah. Tak mungkin. Sebagaimana saya tanya, kalau terjadi sesuatu pada sekelompok, satu gompo ini anak-anak ini, cukup kapan? Satu gompo ini anak-anak misalnya. Di tempat ini tiba-tiba terjadi musibah sama mereka ini. Tidak tahu model musibahnya bagaimana. Yang penting terjadi musibah sama mereka. Kira-kira ibu, siapa yang paling pertama kita tarik tangannya? Siapa yang kita tarik tangannya? Anak. Bukan anaknya ibu yang lain. Naboya anaknya. Naboya cucunya. Kenapa? Karena dia anak kita kan. Dia cucu kita, keluarga kita. Dia adalah orang khususnya kita. Betul, anak yang lain juga kita sayangi, kita mau selamatkan, tapi ada namanya diprioritaskan, didahulukan anak kita dulu keluar. Dikasih dulu makanan anak tak cucu tak, baru dikasih anak yang lain. Yang enak-enak kan dulu cucu tak, baru sisa-sisa mami anak yang lain. Boleh minta maaf kak, ini nak kak habis mi di situ kuliah, ini mami yang penting makan ki, tapi cucu nak tadi deh ya mami.
Itu fitrah kan Bu? Fitrah tidak itu? Fitrah. Maka bayangkan pola seperti ini dipakai juga sama Allah, kata para ulama kita. Kalau anak penghafal Quran itu, anak yang dekat dengan Al-Quran, anak yang soleh, yang taat, yang selalu memperhatikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, diuji oleh Allah. Ujian itu justru akan menaikkan derajatnya, bukan untuk menjatuhkan dirinya. Kalau dia dapat musibah, pasti Allah akan tolong dia dengan caranya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah ada di dalam pikiran kita sebelumnya. Makanya itu tadi dalam kisahnya Nabi Musa, jangan khawatir wahai kita para orang tua, bekali anak kita dengan Quran, dia akan dijamin hidupnya oleh Allah. Yang menjamin itu adalah Al-Quran dengan izin dari Allah. Bukan jaminan itu ketika dia sudah lulus CPNS. Tahu anjari tahu mi tahu anje. Ketika dia lulus PNS ya, CPNS, tahu anaknya dengan anaknya dengan gasing jadi orang mi. Kenapa? Lulus CPNS. Jadi sebelumnya ya waktu tidak lulus ki, tahu. Olok-olok kapan? Astagfirullah. Ubah kita Bu. Seperti tong itu orang kalau sudah lulus CPNS masuk surga mi. Sehingga ada saya punya teman kasihan, perempuan. Sudah berapa yang lamar? Orang tuanya tidak mau. Kalau bukan PNS yang maju. Subhanallah. Saya dulu Bu waktu menikah, guru mengaji Ustaz. Guru mengaji. Nah bilang itu cara mertuaku dulu waktu saya datang. Apa pekerjaan tak nak? Ku bilang Tommy itu guru mengaji Bu. Wah, dede bangga Pak. Harus kita bangga. Pekerjaan yang paling mulia itu adalah guru. Ada hadisnya Ibu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang ada hadisnya dari Nabi. Manusia yang paling baik itu guru mengaji. Bukan. Lebih bagus lagi kalau PNS. Ada Tommy lagi rumahna, ada Tommy lagi kendaraannya, baru orang yang rajin sholat, penghafal Quran lagi. Segerami. Tapi ada kayak begitu? Mungkin 1 dari 10. Iya. 1 dari 10. Allah lapangkan rezeki Bu. Jadi rezeki itu bukan dalam kaitannya kita kerja, kita tidak kerja, bukan. Seandainya, perhatikan, rezeki dilihat dari yang seperti itu. Coba lihat fitrahnya cicak itu, Ibu. Cicak itu menempel di dinding kan? Ya gitu kan? Ada cicak naik motor pergi kerja. Cicak itu pekerjaannya supaya dia bertahan, dia butuh makan kan? Apa makanannya cicak? Apa makanannya cicak? Nyamuk. Cicak menempel di dinding, nyamuk terbang di udara. Bagaimana ketemunya? Tapi bisa cicak bertelur, biasa kita dapat telur cicak. Bisa cicak berkeluarga juga. Ada generasinya cicak, mulai dari Nabi Ibrahim dulu, yang meniup api supaya lebih besar itu cicak. Makanya sunnahnya itu membunuh cicak Ibu. Kalau bisa pukulan yang pertama mati. Itu sunnah itu. Itu sunnahnya membunuh cicak. Lihat begitu rahmahnya Allah kepada cicak. Nyamuk yang datang. Makanya lagunya datang seekornya nyamuk. Nyamuk yang datang. Dan bukan cicak yang pergi terbang juga lompat, tidak. Terjun bebas dari dinding, dari pelapon. Mati. Makanya jangan kemudian kita terlalu sempitkan bahwa rezeki itu nanti kalau kita kerja ini, tidak. Kalau dibilang rezeki itu yang membuat rumah tangga kita, harta yang membuat rumah tangga kita menjadi bahagia.
sekira begitu bahagia hidupnya pasangan artis itu. Apalagi hartanya sudah begitu banyak. Tapi subhanallah, kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Nah, kita kembali. Olehnya itu, terakhir ini, kita menginginkan kepada kita para orang tua, didik anak tak dengan Al-Quran. Didik anak tak dengan Al-Quran. Sebab hari ini kita butuh generasi anak cucu kita itu kuat di dalam menjalani kehidupannya. Tantangan kehidupan yang akan dilewati oleh anak-anak kita ini itu berbeda seperti tantangan hidup yang kita sudah lewati di zaman kita. Persoalan-persoalan yang akan dihadapi anak-anak kita ini jauh lebih kompleks, lebih banyak. Kita lihat teknologi yang begitu terbuka, luas. Semuanya sudah masuk di dalam genggaman anak-anak kita. Nah, perhatikan Ki, HP itu kecil, tetapi dia adalah jendela dunia. Yang baik, yang tidak baik ada semua di HP. HP ini bagaikan pisau yang memiliki dua sisi, dua-duanya tajam. Kalau kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik, pasti akan mencelakai kita. HP dihadirkan untuk membantu kita untuk taat kepada Allah. Gunakan HP kita ini untuk taat kepada Allah, mengingatkan kita untuk sholat. Jangan kemudian karena HP kita tinggalkan sholat. Maka bijaklah di dalam bermuamalah kepada anak-anak kita. Bekali mereka dengan ketaatan dan kesalehan yang pada akhirnya menghadirkan kebiasaan baik untuk anak-anak dan cucu-cucu kita ini. Sehingga walaupun selesai hidup kita bersama dengan mereka kita sudah bekali dengan ilmu yang bermanfaat. Maka lagi-lagi kita mendapatkan pahala di situ. Terakhir juga anak-anak kita. Nah, Al-Quran itu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita semua kalau di dalamnya ada kemaksiatan. Tidak akan pernah bertemu yang namanya minyak dengan air. Pernah kita coba itu? Ini botol, minum dulu setengah, baru kasih masuk beberapa tetes minyak. Bisa tidak larut minyaknya? Unsurnya minyak itu kulupai. Unsur kimiawi. Unsurnya minyak dan api. Api, ku ingat Avatar. Astagfirullah. Unsur minyak dengan air itu tidak akan bisa ketemu. Beda kalau air dengan garam. Larut Ki. Apalagi kalau ada lombok bijinya. Kasih jeruk limau sedikit. Sama ikan kering. Cipuruk langsung. Ini istri saya dari seharian sudah belum pulang ke rumah. Tidak ada makan siang dan siapkan di rumah. Cipurukun gue saring belah. Langsung gak lapar. Dia bilang, Afani Nabi, tidak ada makan siang, ku siapkan. Biar nih, nanti saya cari sendiri makan siang. Tapi belum sempat kata tadi pergi makan. Ya. Apa itu tadi? Apa lari ke ikan kering ya tadi? Cipur guys. Nah, perhatikan nak. Seperti air dengan minyak. Al-Quran begitu. Al-Quran kita baca, kita hafal. Ustaz, 20 kali ku ulang-ulang, tidak bisa ku hafal. 20 kali. Ulangi lagi 10 kali. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yaghsha. Lari. Wal laili. Pusing. Kalau begitu modelnya, ingat nih. Ini gara-gara saya tadi di rumah bentaki adeknya, bentaki mamanya, dan marahi bapaknya. Ingat dosanya. Sebab Al-Quran tidak akan bisa masuk ke dalam hati para pendosa. Al-Quran tidak akan bisa pernah tenang tinggal di dalam hati anak-anak yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana caranya bosku menghafal Quran nampak kalurut tongki?
Menghafal Quran baru nalekes kiri doek na temanna. Mau beli di situ pentolan, nambik 5.000-an na temanna. Bagaimana caranya penghafal Quran? Nah, bawa laris sendalnya temannya pulang. Itu cerita itu menghafal Quran kalau modelnya begitu. Ya? Makanya banyak istighfar, minta maaf sama temannya kalau pernah dizalimi. Ya, agar kemudian hafalan Quran itu bisa tinggal di dalam hati kita. Subhanallah, bahagia rasanya kita bisa sharing kebaikan seperti ini, anak-anakku sekalian dan para orang tua santri, ibu-ibu majelis taklim. Semoga kebaikan seperti ini Bu bisa selalu kita terus lanjutkan. Kita niatkan untuk menuntut ilmu agama, agar kemudian ilmu yang kita bisa dapatkan itu kita pakai juga untuk didik anak dan cucu-cucu kita. Sekira demikian, wallahu a'lam bissawab. Dan mungkin saya izin Ustaz, tidak usah ada pertanyaan. Ya, jazakumullahu khairan, karena saya mau berpindah lagi mengisi di tempat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya silaturahim ini, dan mudah-mudahan menjadi awal yang baiklah untuk saya pribadi ya di majelis taklim ini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Faisal Abdul Rahman MPDI Hafizahullah. Semoga apa yang beliau tadi sampaikan kita dapat amalkan, kemudian kita sampaikan atau kita ajarkan juga kepada anak-anak kita yang masih kecil. Dan sebelum kami tutup, kami sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, bagi TKTPA Masjid Ar-Rahman kita ingin kembali hidupkan. Setelah dulu vakum sekitar 2 tahun di awal 2020, menurun terus, dan santrinya sisa 3-4 orang, dan kita rencana akan membuka kembali TKTPA kita untuk memfasilitasi anak-anak kita yang berada di sekitar masjid untuk belajar membaca Al-Quran. Namun mengingat tadi pesan dari Ustadz kita, kami sarankan kalau ada anak tak mau masuk mengaji di sini, ajar memang dulu surah Al-Fatihah sebelum diajarkan oleh guru mengajinya. Saya kira cukup mungkin sekian pengajian kita untuk bulan hari ini. Insyaallah kita akan lanjut di bulan yang akan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu, dan kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khair kepada Ustaz yang telah menyampaikan taujihnya pada petang hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk beliau. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua.